Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10. Hari ini kita bahas soal yang ada di buku paket halaman 49 ya. Silahkan dibuka buku paketnya. Kita bahas beberapa soal yang mewakili bab ini ya. Dan sebelum kita mulai, Miss beritahukan untuk hari Senin minggu depan ya. Kita ulangan harian bab gerak lurus ya. Jadi mulai dari jarak, perpindahan, terus kelajuan, terus kecepatan, terus gerak lurus beraturan, kemudian gerak lurus berubah beraturan, baik yang gerak horizontal ya dipercepat maupun diperlambat, dan juga gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang vertikal, baik yang geraknya itu vertikal ke bawah, vertikal ke atas maupun gerak jatuh bebas ya. Jadi silahkan dipersiapkan, dan untuk persiapannya juga di sini Miss makanya mengajak kalian untuk bahas beberapa soal yang ada di buku paket karena kurang lebih nanti soalnya yang keluar kayak gini. Oke. Kita langsung mulai aja ya dari halaman 49 nomor 3. Ini ada beberapa soal yang sudah Miss tandain ya. Jadi ada beberapa teori dan yang hitung-hitungan juga. Yang teori supaya kalian paham gitu, yang hitung-hitungan ya supaya kalian lebih mahir lagi dalam menghitungnya gitu. Nah, kita mulai dari nomor 3 ya di sini. Jika sebuah benda bergerak lurus beraturan, di sini kata kuncinya bergerak lurus beraturan. Artinya di sini adalah GLB ya, maka kecepatannya gimana? Kita tahu di sini gerak lurus beraturan, artinya kecepatannya itu apa? Konstan atau tidak berubah. Tidak mengalami perubahan. Karena tidak mengalami perubahan berarti dia apa? Tidak punya percepatan. Tulis ya. Silahkan pembahasannya ini disalin di buku catatannya supaya bisa buat belajar lagi ya. Berarti ini tidak punya percepatan ya. Nah, di sini ada pilihannya nih. Yang A, kecepatannya apa? Berubah dan percepatannya tetap. Salah, karena kecepatannya harusnya konstan ya, tetap atau tidak berubah ya. Berarti yang A salah. Terus kecepatannya tetap. Berarti ini yang berubah salah ya. Berarti yang A dan E sudah pasti salah. Kecepatannya apa? Tetap. Berarti B, C, D. Nah, kemudian lihat percepatannya. Percepatannya gimana? Kalau pada GLB dia tidak punya percepatan atau percepatannya sama dengan 0 ya. Berarti jawabannya yang C. Seperti itu. Itu teori ya. Nah, lanjut nomor 4. Berdasarkan gerakan benda diketahui bahwa kecepatan sebagai fungsi waktu merupakan garis lurus sejajar dengan sumbu waktu. Berarti kalau misalkan kita bikin grafik gitu ya, misalkan di sini adalah V, di sini adalah T, kan dia bilangnya antara kecepatan dan waktu kan. Ini yang di sumbu Y adalah kecepatan, yang di sumbu X adalah waktu, adalah garis lurus sejajar aja gini. Ya. Hal ini berarti A, kecepatan awalnya 0. Ya, bukan, kurang tepat. B, percepatan merupakan fungsi waktu. Di sini ngomongin kecepatan, terus dia ngomongin percepatan, berarti kurang tepat. C, kecepatannya selalu berubah. Dia bilangnya garis lurus sejajar, artinya dia kecepatannya apa di sini? Harusnya konstan atau tetap. Berarti kecepatannya berubah, salah. D, percepatannya 0, kecepatannya tetap. Nah, nih kecepatannya tetap berarti betul. Berarti kalau percepatannya 0, betul nggak? Ini berarti masuknya GLB. Kalau kecepatannya tetap berarti percepatannya 0 ya. Berarti yang D kita simpen dulu ya. Kemudian yang E, kecepatan awal tidak 0 dan percepatan merupakan fungsi waktu. Ini kita nggak ngomongin percepatan, berarti jawaban yang betul adalah yang D ya. Karena ini kasusnya juga adalah GLB ya, kecepatannya tetap, percepatannya 0, seperti itu. Oke. Lanjut nomor 5 ya. Nomor 5, grafik berikut yang menunjukkan gerak lurus beraturan adalah ya. Di sini ada grafik antara V dengan T. Kita cek satu-satu. Antara V dengan T, kan ini gerak lurus beraturannya, artinya GLB. Kalau GLB, V-nya itu
tetap atau tidak berubah, sementara percepatannya itu 0 ya. Kemudian kalau misalkan antara V dan T berarti V-nya harus tetap. Kalau ini kan naik nih, sudah pasti salah. Kalau ini antara V dan T terus dia naik kayak begini berarti ini masuknya apa? GLBB. Kalau naik kan dipercepat apa diperlambat? Karena semakin besar berarti ini dipercepat gitu. Yang ini juga antara V dan T dan dia naik juga berarti sama. Ini juga GLBB dipercepat. Kemudian kalau yang C, ini antara X dengan T. Kalau antara V dengan T itu berarti antara kecepatan dengan waktu. Kalau yang ini antara X dan T artinya antara apa? Jarak ya. Ini tuh X itu jarak dengan waktu. Nah, lihat kalau di sini X-nya itu lurus terus berarti jarak yang ditempuh segitu-gitu aja. Artinya nggak berubah jaraknya, berarti justru ini malah apa? Diam, berarti udah pasti salah gitu kan. Kemudian yang D, ini antara X dengan T. Untuk yang GLB, kalau misalkan kita bergerak dengan kecepatan yang konstan berarti selama selang waktu tertentu maka jarak yang kita tempuh pasti akan semakin jauh kan gitu. Berarti ini kita keep dulu ya, karena ini antara X dan T dan dia naik. Bedakan sama yang ini ya, kalau ini kan antara V dengan T ya, kalau ini kan antara X dengan T. Kita keep dulu yang D. Kemudian kita lihat opsi yang E, ini antara V dengan T ya. Grafik V sama T itu gak ada yang grafik kayak gini kalau untuk di GLB maupun GLBB. Nah, berarti sudah pasti jawabannya adalah yang D ya, karena pada GLB semakin lama waktu yang ditempuh maka jarak yang kita tempuh juga semakin besar. Makanya di sini grafik X-nya itu naik gitu. Bedakan sama yang ini. Kalau ini kan V. Kalau V-nya naik ya berarti itu GLBB dipercepat. Tapi kalau X-nya yang naik berarti ini adalah GLB. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan untuk GLB, kalau grafiknya antara apa? Antara V dengan T, maka yang mana? Yang lurus doang. Yang lurus doang gitu, karena kecepatannya konstan atau tetap kayak gitu ya. Kalau memang ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan ke Miss ya. Atau misalkan Miss ada yang salah baca atau salah hitung, silahkan diingatkan, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nomor 7 ya. Di sini dibilang sebuah benda mengalami perubahan kecepatan setiap sekon. Artinya di sini ada perubahan. Artinya ini sudah pasti GLBB ya, berubah beraturan karena kecepatannya berubah. Apabila perubahan kecepatan sama tiap sekonnya, artinya perubahan kecepatan itu adalah si percepatannya ya. Si percepatannya tuh kan dibilangnya sama, berarti percepatannya adalah konstan ya. Berarti di sini justru V-nya berubah atau kecepatannya berubah ya. Mana pernyataan yang benar? A, kecepatan benda tetap. Salah, karena dia bilangnya V-nya berubah atau kecepatannya berubah. Yang B, kecepatan benda berubah beraturan. Oke, kita keep dulu ya. Kemudian yang C, percepatan benda berubah beraturan. Oh, percepatannya itu sama atau konstan. Berarti yang C salah. Yang D, percepatan berubah tidak beraturan. Dia bilang di sini ada kata-kata berubah, berarti salah juga karena dia bilangnya sama atau konstan. Yang E, percepatan benda 0, salah karena dia punya percepatan, berarti jawabannya adalah yang B, kecepatan benda berubah beraturan. Nih, V-nya berubah, makanya dia ini masuknya geraknya adalah GLBB kayak gitu. Nah, itu contoh untuk beberapa soal teori ya. Nah, berikutnya kita bahas soal yang hitung-hitungan ya. Kita lanjut halaman 50 ya, halaman 50 nomor 12. Nah, di sini ada soalnya bentuknya grafik ya. Sebuah benda bergerak lurus seperti ditunjukkan grafik berikut. Ini grafiknya di sumbu X itu sebagai fungsi waktu atau T, di sumbu Y sebagai fungsi kecepatan atau V. Di sini waktu satuannya adalah sekon, di sini V kecepatan ya, satuannya meter per sekon. Lihat grafiknya.
Ya, dari awal benda tuh lagi di sini. Awal mula atau kecepatan awalnya, kecepatan mula-mula itu adalah 20 meter per sekon. Terus dia di detik 0 ya. Terus semakin lama gitu ya, semakin lama ketika mencapai detik ke-10 ya, kecepatannya turun menjadi 15 meter per sekon. Terus kecepatan semakin turun terus lama-lama di sini. Kalau lama-lama di sini berarti nilainya berapa? 0. Berarti di sini kecepatan akhirnya atau Vt-nya sama dengan 0. Sementara di sini ya mula-mula V0-nya adalah 20 meter per sekon. Yang ditanya, benda berhenti setelah menempuh jarak berapa? Berapa sih jarak yang ditempuh gitu. Nah, dari grafik ini kita bisa menganalisis kan tadi kayak dari mula-mula kecepatan awalnya 20 meter per sekon, terus di akhir nih kecepatan akhirnya adalah 0 karena dia berhentinya di sini di bawah 0. Yang ditanya adalah jarak, berarti kita coba coret-coret ya. Nah, nomor 12 itu tadi kita pindahin ya. Apa tadi yang diketahui mula-mula? Berarti tulis V0 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, setelah V0, apalagi tadi yang diketahui di situ? Yaitu Vt ya. Vt sama dengan 0 meter per sekon. Ya, kemudian ini kan yang diketahui ya. Kemudian yang ditanya apa? Biasa kan menulis diketahui dan ditanya ya. Ditanya adalah di sini bilangnya jarak. Ya, jarak berarti S-nya. Jawabnya gimana? Ya, berarti rumusnya kan ada 3 tuh. Di sini kita tahu bahwa bentuk grafiknya kan turun ya, bentuk grafiknya kan turun antara V sama T. Berarti ini kan GLBB ya, kasusnya adalah GLBB. GLBB diperlambat ya kan, GLBB diperlambat. Berarti kan rumusnya ada 3, ada Vt sama dengan V0 min A dikali T. Nah, ini kan geraknya tuh masih yang horizontal ya, berarti kita pakainya yang masih A bukan yang G ya. Kalau ini tuh geraknya masih yang horizontal ya. Kemudian ada S sama dengan V0 dikali T min setengah AT kuadrat. Kemudian ada apa lagi? Ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali A dikali S gitu. Nah, dari ketiga rumus ini mana yang bisa kita pakai gitu kan. Nah, di sini yang ditanya adalah S. Di sini yang ditanya adalah benda berhenti setelah menempuh jarak berapa. Jadi ketika di sini nih, ketika udah Vt-nya 0, S-nya tuh berapa? Nah, berarti kan kita rumus yang ini kan. Kita harus pakai rumus yang S sama dengan V0 dikali T min setengah AT kuadrat kan. Nah, tapi ini kita punya V0. Kemudian kita butuh apa? Kita butuh T dan kita juga butuh A gitu. Jadi kita harus cari dulu yang lainnya kayak gitu ya. Nah, tadi kan di sini diketahui ya bahwa ketika kecepatannya 15 meter per sekon, waktu yang ditempuh itu 10 gitu. Nah, di sini bisa kita cari ya, ketika V-nya 15 meter per sekon, dia itu waktunya adalah berapa tadi? 10 sekon ya. Dari sini kan ini tadi V0-nya di sini, V mula-mulanya gitu ya, V mula-mulanya 20 meter per sekon. Ketika V akhirnya, ketika ini kan 20 meter per sekon. Ketika V akhirnya 15 atau yang kedua gitu ya, V T-nya 15 meter per sekon, waktu yang ditempuh adalah sudah 10 sekon. Nah, dari sini kita bisa cari apa? Cari perlambatan
ya, cari perlambatan. Berarti kalau cari perlambatan pakai rumus yang mana? Yang pertama, berarti Vt sama dengan V0 min A dikali T. Vt-nya 15, V0-nya 20, min A, ya, A-nya yang mau kita cari, dikali T. T-nya 5, maaf, T-nya adalah 10 ya. Di sini masukin 10, berarti 15 sama dengan 20 min 10A ya. Di sini bisa pindah ruas ya, ini min pindah di kanan, min pindah ke kiri jadi plus 10A. Nah 20 ya, ini kan angka sama angka ya, nggak punya huruf kan, di kiri positif pindah ke kanan jadi negatif, berarti 10A sama dengan 5, berarti A nya adalah 5 per 10 sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat ya, karena perlambatan, di sini perlambatan namanya. Ini udah dapat A nya ya. Baru kita bisa cari yang lainnya gitu. Kita bisa nyari misalkan apa, T-nya kayak gitu. Misalkan sekarang misalkan cari total waktu yang ditempuh. Total waktu yang ditempuh berarti ketika V mula-mulanya tadi berapa? 20 meter per sekon sampai dia berhenti kan, Vt-nya 0 meter per sekon. Dimana perlambatannya kita dapat tadi di sini 0,5 meter per sekon kuadrat ya. Total waktu yang ditempuh T. Berarti dari sini kita bisa cari T dulu. Dari mana rumusnya? Kita bisa gunakan rumus yang sama kayak gini juga untuk mencari T ya. Berarti Vt sama dengan V0 min A dikali T. Bedanya kalau ini kan tadi kita pakai grafik yang ini nih, yang di sini, yang dari 20 ke 15 dan 10. Kalau yang ini adalah keseluruhannya, yang dari 20 ya, ketika dia mula-mula 20 meter per sekon sampai dia berhenti di sini 0. Nah, berarti Vt-nya di sini berapa? 0, karena dia mintanya pas berhenti. V0-nya 20 min. Perlambatannya berapa? Yang tadi kita dapat di sini 0,5 ya, dikali T. T yang mau kita cari kan. Nah, tulis berarti ini kan 0 sama dengan 20 min 0,5 T. Di sini min 0,5 T, di kanan negatif pindah ke kiri jadi positif, jadinya 0,5 T sama dengan 20, sehingga T-nya adalah 20 per 0,5. Nah, kalau kalian bingung ada koma-komanya gini, sama-sama dikali 10, biar komanya ini kan satu angka di belakang koma biar hilang komanya, berarti ini 200 per 5, berarti T-nya adalah 40 sekon. Kita udah dapet T-nya nih, maka kita bisa nyari jaraknya kayak gitu ya. Berarti kita bisa pakai rumus yang ini nih tadi, atau sebenarnya kita setelah dapet A yang ini tadi, kita bisa langsung pakai rumus yang ini, sama saja gitu ya. Jadi sekarang cari jarak atau S, berarti S sama dengan V0 dikali T min setengah AT kuadrat. Berarti S-nya sama dengan V0-nya tadi 20, T keseluruhannya adalah 40 min setengah, A-nya apa? 0,5 dikali T-nya tadi juga 40 tapi dikuadratkan. Pindah ke sini ya. Sini S sama dengan, Miss tulis ulang dulu, 20 kali 40 min setengah itu min setengah dikali 0,5 dikali 40 kuadrat. Ini bukan min ya, ini tuh dikali, maaf tadi kecoret ya. Berarti di sini S sama dengan 2 kali 4 kan 8, nolnya ada 2 berarti 800 ya. Di sini 4 berarti setengah dikali, ini kan sebenarnya setengah juga gitu ya, 40 kuadrat berarti 1600. Berarti S sama dengan 800 dikurangin, ini kan 2 4, 16 bagi 4 kan 4, berarti ini 400, sehingga S-nya dapat 800 kurang 400 sama dengan 400 meter gitu ya. Jawabannya 400 meter. Ada nggak? Ada. Nah, ini kan caranya terlalu panjang ya. Nah, sebenarnya setelah dapet ini
Ya, setelah dapat A, kita bisa langsung pakai rumus yang ini. Jadi dari sini ya, kita bisa langsung pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali A kali S. VT-nya tadi mintanya berapa? Karena berhenti mintanya 0. V0 kuadrat, ini kan kuadrat ya, berarti mula-mulanya tadi berapa? 20 kuadrat dikurangin 2 kali A, dapatnya tadi berapa? 0,5 dikali S. S adalah jaraknya yang mau kita cari, berarti sini tulis S. Oke. Berarti di sini 0 20 kuadrat itu adalah 400 dikurangin 2 kali 0,5 atau setengah kali 2 kan 1 ya, 1 dikali S, berarti langsung aja min 1 S di kanan negatif pindah ke kiri jadi S, jadi positif. Angka satunya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa, ini berarti 400 meter. Nah ini lebih singkat daripada ini kan lama gitu ya proses nyarinya, jadi terserah mau yang mana, sama saja caranya ya, yang penting paham gitu. Pokoknya ketiga rumus ini tuh mau pakai yang manapun hasilnya pasti akan sama ujung-ujungnya kayak gitu. Silahkan diperhatikan lagi, kalau masih ada yang bingung silahkan ditanyakan. Oke, kita lanjut halaman 53 ya, nomor 36. Di situ soalnya bentuknya grafik lagi. Perhatikan grafik kecepatan antara V, berarti yang ini ya, yang sumbu Y ini V dalam meter per sekon terhadap waktu yang di sumbu X di sini, waktu dalam sekon ya. Dari sebuah benda yang bergerak lurus, dia bilangnya cuma bergerak lurus nih, nggak dikasih tahu apakah bergerak lurus beraturan atau berubah beraturan. Tapi kalau kita lihat dari grafiknya kita bisa tahu itu tuh dia tuh GLB ya, yang beraturan, atau GLBB, apakah dipercepat atau diperlambat, kita bisa tahu dari grafiknya. Lihat di sini suatu benda ini bergerak dari titik A, kemudian pada kondisi B, pada kondisi C, terus jadi jadi kondisi D. Dari kondisi A kita tahu di sini kan dari sini ya, dari bawah. Ini berarti di sini artinya dia adalah titik 0. Kalau titik 0 di sini artinya dia mula-mula pasti kecepatannya adalah 0. Berarti mula-mula diam gitu. Perlahan di sini lihat grafik antara V dan T, kalau dia naik ya berarti kecepatannya semakin besar. Dari 0 dia naik kecepatannya. Ketika di detik 10 ya, di waktu ini kan T ini waktu, ketika waktunya 10 detik kecepatannya berubah juga jadi 10 meter per sekon. Karena dia kecepatannya bertambah besar atau naik, maka kita tahu grafik naik di sini adalah apa? GLBB ya, karena kecepatannya berubah dari 0 ke 10. GLBB, dan karena dia naik berarti ya dipercepat ya. Kemudian dari B ke C, lihat ini garis lurus doang. Kalau misalkan V-nya itu konstan atau garis lurus doang kayak gini berarti kan nggak berubah kecepatannya, artinya dia apa? GLB, gerak lurus beraturan ya. Jadi dia di sini percepatannya 0. Karena dia di sini dipercepat, maka nanti dia di sini punya yang namanya percepatan. Pas di BC GLB artinya nggak punya percepatan. Nah kemudian dari C ke D turun nih dia ternyata grafiknya. Berarti kecepatannya tadi dari 10 selama dari detik 15 ke 17 ya, selama 2 detik dia turun sampai kecepatannya di titik D balik lagi ke 0. Berarti karena dia kecepatannya semakin turun karena lama-lama berhenti, berarti di sini adalah GLBB diapain? Diperlambat ya. Nah, di sini ditanya perlambatan yang dialami benda tuh berapa? Karena dia sudah memfokuskan pada kata-kata di perlambatan, berarti kita cukup lihat grafik yang mengalami perlambatan. Yang mana berarti? Yang A ke B, B ke C, atau C ke D? Berarti yang C ke D karena dia di sini diperlambat. Lihat dari C ke D. Kita analisis dari grafik ini apa saja yang diketahui. Di titik C kecepatannya berapa? Kita tulis. Berarti di situ adalah kecepatannya atau V mula-mula adalah 10 meter per sekon, karena kan titik C di sini nih 10 meter per sekon. Terus sampai di titik D di akhir di sini kecepatannya berapa? Oh ini 0, berarti VT-nya sama dengan 0. Kemudian waktunya lihat di sini di sumbu X-nya waktunya dari 5 kan, dari titik C kan dari 15 ke titik D 17. Dari 15 ke 17 berapa?
16, 17. Berarti kan 2 ya, atau gampangnya tinggal 17 dikurangin 15. Berarti selang waktunya adalah selama 2 detik atau 2S. Di sini yang ditanya perlambatan, berarti ini adalah yang diketahui, yang di sini adalah yang ditanya. Yang ditanya adalah A-nya ya. Berarti di sini jawab ya. Rumusnya kan ada 3 tuh. Yang tadi sama aja ya. Yang ini tadi mana tadi? Oh ini. Rumusnya adalah yang ini, yang 3 ini ya. VT V0 min A kali T, S sama dengan V0 kali T min setengah T kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Nah, dari ketiga rumus itu, mana yang bisa kita pakai untuk mencari A? Tentunya rumus yang pertama, yang VT sama dengan V0 min A dikali T. Kenapa min? Karena dia perlambatan ya. VT-nya berapa? Oh, karena dia sampai di sini berhenti, berarti 0. V0-nya adalah 10 min A yang ditanya dikali T. Selang waktunya berapa? Cuman 2 detik, masukin 2. Ya, berarti karena ini 0 sama dengan 10 min A kali 2, ini kan min A2 atau min 2A di kanan, pindah ke kiri jadinya positif kan ya. 2A sama dengan di sini 10, berarti A-nya adalah 10 dibagi 2, yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Berarti jawabannya adalah yang D, kayak gitu ya. Silahkan diulang lagi videonya sambil disalin di buku catatannya supaya paham. Kalau memang ada yang kurang paham silahkan ditanyakan, boleh via japri ataupun tanyakan di grup gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 37 ya. Tadi kan nomor 36. Di situ dikatakan sebuah benda dilepas dari ketinggian. Ada kata-kata dilepas di sini. Dari ketinggian 10 meter. Misalkan ini tanah. Misalkan bendanya dari sini. Ketinggiannya ini adalah, berarti kan kita tulis H gitu ya. H-nya adalah 10 meter. Ya, ini 10 meter. Dilepas berarti kalau ada kata-kata dilepas tanpa kecepatan awal kan, tanpa kecepatan awal berarti ini GJB. Apa kemarin GJB? Gerak jatuh bebas, berarti tidak punya kecepatan awal. Tulis V0-nya sama dengan 0 ya. Di situ diketahui G-nya adalah 10 meter per sekon ya. Seperti biasa di sini tulis diketahui kecepatan benda saat mencapai ketinggian 5 meter dari atas tanah. Berarti ketika masih di tengah-tengah gitu ya. Misalkan ini tuh hak totalnya 10 meter. Nah, ketika di sini nih, ketika haknya 5 meter, yang ditanya apa? Kecepatannya ya, berarti adalah yang ditanya di sini adalah VT atau kecepatan yang kedua atau kecepatan pada kondisi berikutnya ya. Berarti di sini jawab, berarti kan ini sudah gerak vertikal kan. Kemarin apa ininya? Nih, Miss geser ke sini biar terlihat ya. Ini nomor 37 ya. Nanti kan kasusnya ini dari ketinggian ya, hak totalnya tadi 10 meter gitu ya. Ini diketahui V0-nya 0, diketahui G-nya 10 meter per sekon. Kemudian ditanya di sini VT-nya berapa ketika ketinggiannya 5 meter. Nah, ini kan kasus apa? Ini adalah kasus gerak jatuh bebas. Silahkan dibuka lagi rumusnya, catatannya yang sudah Miss kasih kemarin, atau dibuka buku paketnya. Kan rumusnya itu ada apa saja? Ada VT sama dengan G dikali T. Kemudian ada H sama dengan, karena nggak punya kecepatan awal ya, langsung setengah GT kuadrat. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan, nggak ada V0 kuadratnya, berarti 2 kali G kali H gitu kan. Nah, ini kan ditanya kecepatan ketika ketinggiannya 5 meter. Ya sudah, langsung saja pakai rumus yang ketiga. Berarti di sini tulis, ini kan diketahui ya, berarti di sini ditanya. Berarti di sini jawab. Berarti langsung pakai yang ini. VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H, atau bisa VT sama dengan akar dari 2
GH berarti akar dari 2 kali G-nya 10, H-nya. Nah, H-nya pakai yang mana? Pakai yang 10 atau yang 5 meter? Karena dia mintanya tadi di soalnya di sini adalah kecepatan benda saat mencapai ketinggian 5 meter dari atas tanah, berarti kita pakainya 5 karena mintanya 5 meter ya. Berarti di sini VT sama dengan akar dari 2 kali 10, 20 dikali 5 adalah 100. Berarti VT-nya akar dari 100 berapa? Yaitu 10 meter per sekon gitu. Berarti jawabannya adalah yang D, 10 meter per sekon ya. Gitu. Jadi tadi sudah dibahas semua ya. Udah ada soal teori, sudah ada soal yang gerak lurus berubah beraturan yang horizontal maupun gerak lurus berubah beraturan yang vertikal ya. Kalau yang ini nih tadi, yang ini horizontal nomor 36, nomor 37 ini yang vertikal. Nah, untuk soal-soal yang lainnya silahkan coba dikerjakan sendiri untuk persiapan ulangan harian gerak lurus pada hari Senin nanti. Nanti teknis ulangannya gimana akan Miss kirim ke WA ya. Jadi mohon kedisiplinannya untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang masih suka kabur-kaburan, tolong disiplin absennya. Yang masih nggak mau ngumpulin tugas, silahkan mulai dikumpulkan tugasnya. Karena nilai rapotnya kan emang dari tugas-tugas kalian gitu. Kalau kalian nggak ngumpulin tugas, mau dari mana kalian dapat nilai rapotnya kayak gitu ya. Jadi mohon kesadarannya, sudah SMA, bukan bocah SD lagi yang harus di tagi-tagi terus gitu ya. Jadi mohon kesadaran dirinya, semoga dipermudah dalam usahanya dan semoga nanti ulangannya diberikan hasil yang terbaik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.